Sebelum memulai belajar teknik elektro dasar ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasi yang berupa gambar lonceng. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like yang berupa gambar jempol ke atas, serta tombol share yang berupa gambar panah melengkung. Ajak juga teman-temanmu untuk belajar dengan menonton video ini. Semakin banyak ditonton, subscribe, serta share, maka akan semakin banyak video semacam ini diproduksi oleh channel edukasi ini. Di video ini, kita akan mempelajari dasar teori teknik elektro, atau kelistrikan dasar, yaitu hukum Ohm. Tapi sebelumnya, mari kita kenal dulu, apa itu tegangan listrik, atau voltase, arus listrik, atau ampere, dan hambatan listrik, atau resistansi. Tegangan listrik adalah ukuran potensial listrik dari dua buah kutub sebuah sumber listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt. Oleh karena itu, tegangan listrik juga disebut voltase. Saat Anda melihat baterai ini, tertulis 1,5 V. Itu artinya terdapat potensial listrik yang dapat mengalir dari baterai ini, sebesar 1,5 volt. Listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif yang tertera pada baterai, jika keduanya dihubungkan dengan sebuah kabel atau konduktor. Tegangan listrik atau voltase, disimbolkan dengan huruf V. Anda bisa membayangkan, tegangan itu seperti ketinggian air pada sebuah tandon air. Semakin tinggi air pada tandon, maka semakin kuat kemungkinan air yang akan keluar dari keran tandon. Begitu juga dengan tegangan listrik, semakin besar nilainya, maka kemungkinan arus listrik yang mengalir juga akan semakin kuat. Kalau Anda terkena aliran listrik dari baterai 1,5 volt, mungkin Anda tidak merasakan apapun. Tapi kalau Anda terkena aliran listrik dari sumber listrik PLN 220 volt, kulit Anda bisa terbakar. Atau lebih buruk lagi, Anda bisa meninggal seketika. Sekarang kita bicara tentang arus listrik atau ampere. Arus listrik adalah aliran listrik yang mengalir ketika kutub-kutub sumber tegangan listrik dihubungkan. Entah itu dengan kabel, atau melewati lampu, atau alat listrik lainnya. Arus listrik dinyatakan dengan ampere, dan disimbolkan dengan huruf I. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, arus listrik ini bisa dibayangkan sebagai aliran air dari sebuah tandon melalui keran air. Besarnya aliran air yang keluar dari tandon tergantung dari ketinggian air tandon, serta besarnya selang yang dilewati oleh aliran air. Selain itu juga tergantung apakah ada sumbatan dalam selang air yang dilewati. Sama halnya dengan arus listrik. Besarnya arus atau ampere yang mengalir, tergantung dari kapasitas sumber tegangan listrik, ukuran kabel yang dilewati, serta apakah ada hambatan yang dilewati. Hambatan ini dalam ilmu elektro dinamakan resistansi listrik. Jadi hambatan listrik atau resistansi adalah sesuatu yang sengaja ditambahkan, atau ada dengan sendirinya, untuk menghambat aliran listrik dengan tujuan tertentu. Hambatan listrik atau resistansi disimbolkan dengan huruf R besar. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan musik santai sebentar ya. Ternyata, sudah habis musiknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mempelajari hubungan antara voltase, arus listrik, dan resistansi. Sesuai dengan hukum Ohm, nilai arus listrik adalah hasil pembagian antara nilai tegangan dengan nilai resistansi. Sehingga kalau kita punya baterai dengan voltase 1,5 volt dan resistansi 1 ohm,
maka arus yang mengalir secara teori akan sama dengan 1,5 ampere. Pada prakteknya, tidak selalu demikian. Karena, seperti yang kita pelajari sebelumnya, arus yang mengalir tergantung dari kapasitas tandon. Begitu juga arus listrik yang mengalir, tergantung dari kapasitas baterai. Jika kita menggunakan baterai kecil, keluarnya arus yang besar menyebabkan kapasitas baterai langsung habis. Dan tidak ada lagi arus listrik yang keluar. Akan tetapi, jika kita menggunakan aki mobil, arus listrik yang cukup besar bisa mengalir selama berjam-jam. Arus listrik yang besar, jika dilewatkan pada kabel yang kecil, juga akan menyebabkan kabel terbakar. Sama seperti arus air yang besar, dilewatkan pada selang atau pipa kecil. Pipa akan pecah atau meledak. Baik, sekarang Anda sudah memahami dasar kelistrikan, terutama teori tentang voltase, arus listrik, dan resistansi. Sampai jumpa di video berikutnya.